belum tentu ada penilaian. Apa kemarin? Melakukan pengukuran. Iya, betul. Ya. Jadi melakukan pengukuran. Ya, lalu sebaliknya juga. Ya. Kalau kita melakukan measurement ya, atau pengukuran, ya, nah, belum tentu kita melakukan penilaian. Tetapi teman-teman, kalau kita melakukan penilaian, sudah pasti kita melakukan ya testing dan juga measurement. Testing ini dalam artian kita melakukan ya, tidak hanya testing, tetapi juga non-test juga termasuk, ya kan? Nah, itu juga termasuk evaluasi. Ya, artinya kalau non-test itu seperti misalkan kita memberikan rubrik ya, atau angket ya, atau tes unjuk kerja, itu merupakan non-test ya, atau testing juga sama. Ya, artinya kita melakukan di situ pengukuran ya. Nah, ada yang sudah ketemu teman-teman. Kalau daerah ini seperti apa ini daerah ini? Ini daerah apa ini? Ada yang ini. Nah, maksud bapaknya tuh di antara tiga ini yang bukan daerah itu tuh apa? Evaluasi. Kalau galah Evaluasi, Mak. nggak termasuk. Evaluasi itu meliputi tiga ini dia, tapi yang nggak meliputi tiga ini termasuk apa? Tadi Nabila jawab evaluasi salah loh. Ada yang sudah mencari teman-teman? Belum, Pak. Testing measurement. Ya, daerah itu ya, itu adalah daerah yang memang tidak mengikuti bagian dari prosedur evaluasi. Ya. Bagian Jadi dari prosedur namanya evaluasi, tapi dia tidak mengikuti prosedur evaluasi. Contohnya bagaimana? Ada yang bisa mencontohkan nggak? Evaluasi. Contohnya gimana? Hah? Ada yang bisa mencontohkan nggak teman-teman? Coba cari. Ya, contohnya orang ikut tes ya, tapi tapi dia tidak melakukan pengukuran, Pak. Ya, dia hanya ikut secara formalitas aja, ya kan? Ya enggak? Tetapi mungkin ya ada yang nyogok gitu ya. Nah, teman-teman nanti di sekolah ya ada mungkin orang tua siswa yang yang mau memaksa menaikkan anaknya, misalkan naik kelas gitu kan, tapi kemampuan anaknya tidak ada. Nah, itu nanti memberikan semacam gratifikasi ya ke teman-teman nanti ya sebagai guru. Nah, itu mungkin masih ada teman-teman sampai sekarang ya. Nah, jadi itu harus diperhatikan ya oleh teman-teman, jangan sampai nanti ya proses evaluasi yang sudah kita rancang ya dalam proses pendidikan itu ternodai ya dengan adanya praktek-praktek yang seperti itu. Nah, inilah teman-teman ya. Jadi bagan yang kosong ini merupakan proses evaluasi tetapi tidak melalui prosedur seperti itu. Paham ya? Paham Yuda ya? Paham, Pak. Nah, jadi kita belajar evaluasi juga belajar ya bagaimana kita menjaga harkat ya, martabat, integritas seorang guru juga. Jangan sampai kita sudah belajar evaluasi tetapi kita melupakan prosedur-prosedur evaluasi yang sudah kita pelajari selama di kuliah ya. Jangan sampai nanti teman-teman ya sudah mengajar di sekolah ya, lalu kemudian melupakan ya prosedur evaluasi yang sudah dipelajari ya. Jangan sampai nanti hanya karena uang ya, hanya karena hadiah atau apa dari orang tua
siswa ya, teman-teman nanti meluluskan anaknya ya. Nah, padahal memang dari prosedur testing, measurement, assessment itu tidak mencukupi kriteria atau kelulusan ya, atau kriteria kenaikan kelas ya. Ya meskipun ya teman-teman juga nanti dituntut untuk apa ya, biasanya tuh kalau misalkan di sekolah itu teman-teman ya, ini kenapa nggak naik kelas ya, ini kenapa nilainya kecil, ada remedial, ada apa. Tapi kalau misalkan memang anaknya sudah tidak bisa diajak kerjasama ya, nah itu kalau menurut saya kita nilai secara objektif saja ya. Baik teman-teman, selanjutnya, nah ini sudah ya kemarin ya, sudah, ini juga sudah ya ini ya. Nah ini kemarin kita ya, pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu. Ada yang masih ingat teman-teman, contohnya apa ini? Pengukuran yang dilakukan tapi bukan untuk menguji sesuatu, ada nggak? Kalau yang pertama itu Mengukur pakaian, Pak, atau besar dari ukuran badan. pengukuran. Hah? Yang mana? Yang pertama pengukuran untuk menguji sesuatu. Oke. Terus yang kedua pengukuran untuk tidak, Ada lagi yang lain? untuk teman-teman? bukan menguji sesuatu. Yang ketiga pengukuran untuk menilai. Oh, contohnya itu yang penjahit mengukur baju, kan itu kan diukur, tapi kan dia enggak. Ada lagi teman-teman yang lain? Silakan. Contoh yang lain misalkan apa? Yang bohlam. Iya nggak sih yang bohlam? Apa ya? Luasannya dia ngukur. Tapi kan nggak untuk nguji. Iya, coba jawab. Jawab aja dulu. Daripada bapaknya nggak mood. Ada lagi teman-teman? Jawab aja dulu. Kalau mengukur luas tanah, Pak, Mengukur luas tanah. luas tanah, bukan untuk melakukan, ya boleh, betul ya. Jadi kita tidak sedang menguji sesuatu ya, tapi kita ingin ya hanya mengukur saja gitu kan ya. Kita ingin menguji sesuatu, baik, boleh. Ambil lagi mandi anjret. Panas. Untuk menguji itu Ada lagi teman-teman yang lain? penelitian mengenai lampu bohlam bisa nyala atau enggak. Itu kan bukan untuk diuji kan? Untuk diuji kan, maksudnya ke apa sih, kualitas dari suatu bohlam itu apakah bisa untuk kita pakai atau enggak gitu. Ada lagi nggak sih dia yang itu yang pertama? Banyak kan ya. Ukur tanah, ngakak. Mana sih kemarin Nabila dapet dah. Selain gitu deh, soalnya itu kalau nggak salah bapaknya kayak nggak terlalu ini. Gue nggak nyatet tahu. Tes ulangan yang ketiga ya. Rapot. Pengukuran zat-zat kimia itu untuk diuji kan? Itu yang iya
Tapi yang bukan ada lagi nggak? Ukur apa ya? Sebenarnya kalau ukur untuk ini mengukur kecepatan, mengukur Itu diuji nggak sih? enggak juga sih kalau ngukur Enggak ya? kecepatan. Misal kayak kamu dari sini ke rumah Berapa? iya kecepatannya berapa. Gue lupa banget nyatet. Bang Bagas. Ih, bapaknya nggak mau anjir. Takut banget deh. Ngambek anjir. Bete gue juga. Tidak. Jawab Dil. Gue deh yang jawab apa ya? Iya kamu. Mengukur apa? Ukur tinggi badan. Iya mak, bener mak. Kan udah tadi Anissa Sania. Dia ngukur baju. Oh, iya sih. Kalau mengukur jalan kecepatan, mana bapaknya dia? Sumpah ini pasti diomongin gak sih? Makanya jawab kalau nggak walaupun sepertinya dah. Laptop aku panas banget mak. Sama laptop aku juga. Bapaknya mana sih? Teman-teman maaf ya, saya ini diteleponin ya dari pagi tadi, jadi kurang fokus ini teman-teman, mohon maaf saya sebelumnya. Oh, ditelepon. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini kemarin sudah. Nah, yang ini teman-teman, ini sudah ya kemarin ya. Dalam melakukan. Oke. Nah, teman-teman, ini kalau kita lihat ya, menurut Mardapi ada dua acuan yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian, yaitu namanya ada acuan norma ya dan acuan kriteria, teman-teman. Dalam melakukan penilaian di bidang Jadi kayak pendidikan, statistika kedua banget. acuan ini dapat dipergunakan. Jadi, Pak, bagaimana sih Pak acuan norma itu? Bagaimana sih acuan kriteria itu? Nah, nanti lebih lengkapnya kita akan belajar. Ada satu pekan ya teman-teman yang kita fokus membahas apa itu pedoman acuan norma dan pedoman acuan kriteria. Ya, jadi kalau pedoman acuan norma itu teman-teman ya, nanti teman-teman menetapkan grade-nya itu berdasarkan nilai rata-rata. Ya. Nah, berdasarkan nilai rata-rata. Ya, tapi kalau penilaian acuan kriteria, teman-teman, ya, kita mengambil ya keputusan grade itu berdasarkan